Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atin wa hikmatin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara waghfir warham li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pertemuan ketiga, ya ini judulnya tentang hifdzul waqti. Hifdzul waqti yaitu menjaga waktu, ya. Baik, saya bacakan hadisnya. Ini di kitab Adabut Thalibin, bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, ya. Tuh. Wa fi hadisin akhar, dan di hadis yang lain, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, yaitu anaknya Abbas dan sahabat Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ni'matani, dua nikmat, maghbunun, yang dilalaikan. Orang itu tertipu di dalam dua waktu ini. Yaitu apa? Banyak orang yang tertipu dengan dua waktu ini, padahal mereka semuanya mempunyainya. Yaitu as-sihhatu, yaitu waktu sehat, wal faragh, dan waktu luang. Tuh, ya. Semuanya mempunyai nikmat ini, tapi banyak dari mereka itu melalaikan dan tertipu ketika mereka mempunyai waktu yang sangat berharga ini. Ma'ani al-mufradat, mana mufradat yaknihi, dari hadis yaknihi tadi, itu yufiduhu, yaitu berfaedah. Fil ajil, baik saat ini, secepatnya, wal ajil, wal ajal, dan akan datang. Minal a'mal, baik untuk aktivitas, wal aqwal, dan perkataan. Jadi di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, ya, itu jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik itu aktivitas atau perkataan. Ya, jadi kalau sampean bisa menjaga waktu, itu berarti orang Islam yang sangat bagus, ya. Selanjutnya, ma'anil mufradat maghbunun, arti dari maghbunun apa? Fihima, diantaranya itu ai du khusrani fihima. Nah, dua waktu ini, sehat dan waktu luang, itu mereka banyak yang rugi. Wal ghabnu, nah di sini taskin, al ghabnu itu artinya rugi. Nah, rugi dalam contoh jual beli, ya. Kemudian kalau wal ghabnu bitahrik, dengan harokat, ghabnu itu firro'i, dalam pendapatnya. Contohnya wa'anat ro'yuka ainasita, pendapatmu salah atau kamu lupa pendapatmu. Wadi'atuhu, menghilangkan pendapat, gitu, ya. Jadi maghbunun artinya apa? Rugi, dilalaikan, tertipu. Jangan sampai kita tertipu, naudzubillah.
Baik, saya lanjutkan. Syarhul hadis, syarahnya hadis. Ihtammal Islamu bizzaman wa anahu inayah 'azimah. Islam sangat memperhatikan dengan waktu. Ya. Wa anahu inayah 'azimah, dan memberi contoh yang istimewa. Hatta qasama Rabbuna jalalah bi, sehingga Allah itu bersumpah dalam Al-Qur'an haitsu qala wal 'asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Hada dalilun wadih. Ini adalah tanda yang jelas. Ala anna zaman al-muhayya laisa illa masirul imtihan. Bahwa waktu, ya, zaman ini adalah bentuk lain, tidak lain adalah masirul imtihan, jalan ujian, allati la budda fiha, yang di dalamnya ini minan natijah, kita harus berhasil, natijah. Imma an nakuna minan najihin, apakah kita akan menjadi orang-orang yang berhasil, am khosirin, atau menjadi orang yang rugi. Jadi di dunia ini sangat penting, ya, sangat penting, karena penilaian di surga yang katanya selama-lamanya, kholidina fiha, selama-lamanya di surga, itu melihat dari nilai kita di dunia, nilai keberhasilan kita di dunia. Ya. Jadi ketika ditanya, penting mana di dunia atau akhirat? Ya penting dunia, jawabannya penting dunia. Karena ketika kita di akhirat, di surga, selama-lamanya, itu melihat dari nilai keberhasilan kita di dunia. Maka dari itu, mumpung masih di dunia, masih hidup, kita sujud, kita berbuat baik, nah, supaya kita berhasil. Nah, ya, jadi dunia ini penting, ya, gunakan sebaik-baiknya. Saya lanjutkan, al-insanu mas'ulun. Orang, manusia itu ditanyai an umrihi, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa, fima afnahu, dihabiskan untuk apa. Kama asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mengisyaratkan, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak, ya, tidaklah beranjak, la tazulu, tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya. Pada hari kiamat ditanya mengenai 4, an arba'in, tentang 4. An umrihi fima afnahu, ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia menghabiskan umurnya, dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablahu, dan ditanya tentang tubuhnya, tentang masa mudanya, tentang tubuhnya yang kuat. Setelah itu dia usang, setelah kuat kemudian renta. Digunakan untuk apa masa mudanya? Tubuhnya yang kuat digunakan untuk apa? Usang tubuhnya digunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, dan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh hartanya, wa fima anfaqahu, dan di mana dia menginfakkan hartanya. Wa an ilmihi mada amila fihi, dan ditanyakan tentang ilmunya, di mana dia mengamalkan ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Wa 'ala talib az-zaki, dan bagi pelajar yang cerdas, ayar taba auqatahu, hendaklah kalian mengatur, menertibkan waktunya, fil hayah, dalam kehidupan, hatta la yudhi'aha walau saniyah wahidan, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu walaupun 2 menit atau 1 menit. La yambaghi lahu ayyaqdiyal waqtu fima laysa lahu faidah,
tidak seharusnya bagi seorang pelajar itu membuang waktu yang tidak ada faedahnya. Jadi menghabiskan waktu yang tidak ada faedahnya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu yang tidak berfaedah. Baik tidak berfaedah di dunia atau di akhirat. Mislu sahirul layali, seperti begadang bil qahwa wal malahi, begadang dengan qahwa, dengan kopi, wal malahi, dan di tempat hiburan-hiburan, wa fudulul kalam, dan banyak bicara, hatta muntasiful lail, hingga tengah malam, bal wa hatta subahi ma'al asdiqo, hingga sampai subuh dengan teman-teman. Ya, kalau tidak berfaedah lebih baik tidak dilakukan, ya. Nah, kecuali kalau belajar sampai malam, ingin menghafalkan hadis misalnya, ingin menghafalkan Al-Quran misalnya, begadang sampai malam, nah ini berfaedah, boleh. Tapi kalau tidak berfaedah, digunakan untuk ngopi saja, untuk ngomong yang ngomong sana kemari yang tidak berfaedah, itu lebih baik tidak dilakukan. Ini hadala yufidu syai'an illa dororon. Ini tidak berfaedah sama sekali, kecuali hanya mendapatkan kerugian. Kalau kita bermalam hanya untuk ngopi, hanya untuk ngomong-ngomong, hanya bersenang-senang, itu tidak berfaedah sama sekali. Justru kita akan mendapat kerugian. Hartanya digunakan untuk itu, waktunya digunakan untuk yang tidak berguna. Na'udzubillah. Baik, saya lanjutkan. Qala al-Karamani rahimahullah. Imam al-Karamani rahimahullah berkata, ni'matul faragh was-sihhah idza lam yasta'mila fima yanbaghi faqad ghabnun sahibahuma. Nikmat waktu luang dan sehat ketika keduanya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka orang yang mempunyainya itu pasti akan rugi. Aiba'aha bi khabasin, atau disebut juga dengan dia menjual waktunya, kemudian waktu sehatnya itu dengan nilai yang murah, menjualnya dengan nilai yang murah. La tahmadu aqibatuhu, tidak merasakan nanti akibatnya. Au laisa lahu fi dzalika ra'yul bid, atau dia tidak mempunyai bekal. Fa innal insana idza lam ya'mal ta'ah fi zamanis sihah fa fi zamanil marad aula. Fa innal insan, manusia ketika dia sehat itu tidak melakukan ketaatan, apalagi ketika sakit. Ketika sehat saja dia tidak melakukan ketaatan, apalagi ketika sakit. Ya, jadi waktu sehat ini tolong digunakan sebaik-baiknya. Ya, waktu itu mahal sekali. Wa qala Ibnu al-Jauzi, Imam Ibnu Jauzi berkata, faman istamala faraghuhu wa sihhatuhu fi ta'atillah fahuwal maubutun. Siapa yang menggunakan waktu luangnya dan masa sehatnya untuk taat pada Allah, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man istamalaha fi maksiatillah fahuwal maubun. Dan siapa yang menggunakan waktu sehat dan waktu luang untuk maksiat, maka dia orang yang rugi. Li'anal faragh yu'aqibuhu syughul, karena waktu luang itu diikuti, kebalikannya waktu luang itu apa sih? Sibuk. Wasihatu yu'aqibuhas saqam, dan sehat, kebalikannya sehat itu apa? Sakit, ya. Walau lam yakun ilal haram, dan semua itu pasti hilang dan kita akan haram, yaitu lanjut usia, akan lemah ketika masanya nanti. Kama qala syair, bagaimana syair berkata,
Yawaddul fatatu lassalamah wal ghina. Pemuda itu menyukai tulas salama, ingin selamat, wal ghina, ingin kaya. Fa kaifa tara tulas salama yaf'al? Bagaimana kamu ingin selamat, ingin sejahtera? Yaradul fata bu'dal i'tidal wasiha. Sedangkan pemuda itu tidak menyukai kesederhanaan dan tidak menyukai kesehatan. Jadi masa muda ini juga sehat itu harus jaga ya. Jadi makanannya, pola makannya yang baik, yang sehat, yang halal. Ya, tidak berlebihan. Yanu'u idza ramal qiyam wa yahmalu. Jadi ketika waktu dan masa sehat itu sudah dilempar, sudah selesai, sudah dilakukan, maka tidak akan bisa terulang kembali. Ya, jadi para pelajar harus bisa menjaga waktu. Saya lanjutkan. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, "Sahibtus sufiya, aku bersahabat dengan ahli sufi. Falam astafid minhum siwa harfaini. Aku tidak mendapatkan faedah dari mereka kecuali dua kata. Ahaduhuma qauluhum. Salah satunya perkataan mereka ahlu sufi yaitu al-waqtu saifun. Waktu adalah laksana pedang. Fa illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak bisa mengendalikan pedang, maka kamu akan terbunuh oleh pedang itu. Ya, jadi kita harus bisa mengendalikan waktu. Maksudnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Wa dzakaral kalimatul ukhra, dan kalimat selanjutnya, wa nafsuka in syaghaltaha bil haqqi wa illa syughiltaka bil batil. Dan nafsumu in syaghaltaha, jika kamu menyibukkan dengan hal-hal yang hak, yang baik, ya, jika wa illa syughilta, ketika tidak seperti itu, maka kamu yang akan disibukkan oleh nafsumu dengan hal yang batil. Ya. Jadi kita harus bisa harus mengendalikan dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dengan perkara yang hak, maka kita akan dikendalikan oleh nafsu dengan hal yang batil. Na'udzu billah, ya. Jadi kita harus menyibukkan dengan hal-hal yang hak, yang benar. Ya. Jika kita tidak bisa mengendalikan, maka kita akan yang dikendalikan oleh nafsu dengan hal yang batil. Na'udzubillah. Waktuka saifuka. Waktumu adalah pedangmu, adalah ibaratnya pedang itu seperti alat untuk perang ya. Jadi waktu itu senjatamu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Wahayatuka satantahi, dan hidupmu juga pasti akan habis. Wal baqa'u minka su'al, dan sisanya kamu akan ditanya. Inda dzil jalali wal ikram, akan ditanya oleh Allah dzul jalali wal ikram. Anil umri, ditanya tentang umur. Wal hayah allati qadaitaha, dan hidup apa yang kamu lampaui dengan kehidupanmu. Walidalika, dan dari itu faltanim, ingatlah. Waktuka wasihatuka, ingatlah waktumu dan masa sehatmu. Wahayatuka, dan kehidupanmu. Kama fi hadis rawahu Ibnu Abbas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, iltanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sebelum masa lemah. Kalau sudah tua, sudah lemah, tidak mampu berbuat apa-apa.
Wasihataka qabla saqamika, dan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, dan waktu kayamu sebelum fakirmu. Ketika ada uang kaya, maka kita biasakan untuk berbagi. Ya. Wa faraghaka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Waktu luang harus digunakan sebaik-baiknya. Wa hayataka qabla mautika, dan kehidupanmu, waktu hidupmu sebelum matimu. Ya. Ya. Semua yang di dunia ini pasti akan mati. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Alaikum an ta'ammaru awqatakum bil khairat kulliha. Hendaklah kalian membangun beberapa waktu-waktu kalian dengan hal-hal yang baik. Li'annakum idza muttum fala fursah lakum. Karena kalian ketika sudah mati maka tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Wal mautu ya ikhwan, dan kematian itu wahai saudara-saudaraku, ya'tikum bilal mau'id. Kematian itu datang tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia. Innahu syai'un maji'ah maktub, karena kematian itu hal-hal yang datang, pasti datang dan sudah ditentukan fil kitab, dalam kitab. Ya'tika bil fuj'ah, bisa datang kepada kamu, kepada kita semua secara tiba-tiba. La ahadun ya'rifu mata tantahi hayatahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hidup kita akan habis. Lidzalika ammaruha bis-shalihat, maka dari itu bangunlah, gunakanlah umur kita ini dengan perbuatan yang baik. Hatta idza jaa ajalukum wa antum fi husnil a'mal, sehingga ketika akan datang ajalnya kita semua, kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan, sebaik-baik aktivitas. Kama qala syair. Nah, ada syair juga. Iltanim fil faragh fadlun ruku'un fa'asa ayyakuna mautaka bawatatan. Ingatlah pada waktu-waktu yang luang, gunakan sebaik-baiknya, karena kematian itu datangnya mendadak. Kam min sahihin ra'aita min ghairi saqamin dhahabat nafsuhu sahiha qad falata. Berapa banyak orang yang terlihat sehat, tidak sakit, tiba-tiba jiwanya pergi. Dalam keadaan yang sehat, tiba-tiba jiwanya melepaskannya. Ya, jadi di antaranya menjaga waktu itu juga karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil ajalnya. Ya, ruh kita diambil, kita tidak tahu. Ta'ammalu ayyuhal ikhwan, maka perhatikanlah, perhatian wahai teman-temanku semua. Kaifa idza ja'anal maut batatan, bagaimana ketika kita didatangi kematian mendadak, wa nahnu fi ma'siyati rabbina, dan kita dalam keadaan maksiat pada Allah. Naudzubillah. Contoh, nahnu fi markabid daraja an-nariyah. Nah, kita menaiki sepeda motor, wa fi waraina habibatina, dan di belakang kita ada kekasih kita, wahya imra'atun ajnabiyah, dan itu perempuan yang bukan mahram, la tahillu, yang tidak halal, la tahillu lana, dan tidak halal bagi kita. Wa fi asna isair, dan di tengah-tengah perjalanan, hadasat bina hadasat talmurur, terkena kecelakaan dalam perjalanan, allati tusabbibu mautana, dan menyebabkan kematian kita. Wa nahnu namutu fi ma'siyati rabbina, dan ketika itu kita mati dalam
keadaan maksiat pada Allah. Na'udzubillah. Ingat-ingat ya. Jadi kita harus menjaga waktu sebaik-baiknya. Gunakan waktu luang, gunakan waktu sehat ini dengan sebaik-baiknya. Menggunakan dengan hal-hal yang berfaedah, baik berfaedah di dunia dan akhirat. Ya. Semoga kita bisa menjaga waktu dengan sebaik-baiknya dan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bisa menyibukkan waktu kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang hak, yang dicintai oleh Allah. Baik, sekian untuk pertemuan ini yang berjudul menjaga waktu. Semoga kita bisa istiqomah untuk belajar. Baik, astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.